Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah, mengagungkan Allah, karena hanya Allah yang patut dipuji, hanya Allah zat yang maha agung. Kita hamba yang dhaif, kita hamba yang lemah, la haula wa la quwwata illa billah. Kita kembali dipertemukan Allah dalam sirah nabawiyah. Saya masih bercerita tentang bagian dari perang Uhud ya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah beristirahat. Beliau setelah perang Uhud bukan berarti selesai ya, masih banyak masalah-masalah. Karena perang Uhud ini informasinya menyebar ke Jazirah bahwa kaum muslimin sudah lemah. Kaum muslimin itu tidak ada apa-apanya ya. Sehingga timbul upaya-upaya untuk melakukan perlawanan. Nah, ini yang dihadang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, nanti mungkin sebelum kita tutup, mohon Pak Imam nanti membacakan doa. Tadi ada permintaan dari jamaah kita, Ibu Asna Fahrudin, ya, istri almarhum Pak Fahrudin. Anak beliau sekarang sedang dirawat di rumah sakit dalam kondisi koma ya. Adiknya yang PJ Bupati ya, adiknya. Nanti mungkin mohon jamaah bersabar, nanti ada doa sebentar sebelum kita menutup pengajian ini. Nah, kemudian saya sering melihat ibu-ibu ya sebelum selesai pengajian itu sudah berdiri dan sholat. Hati-hati ya, sholat isya. Nanti saya akan jelaskan terakhir hadisnya juga. Itu kalau tertulis terbit itu justru tidak boleh sholat ya, karena matahari terbit. Ada 3 tempat yang tidak boleh sholat. Para ulama secara astronomis mengatakan sekitar 10 menit ya, itulah waktu isya. Artinya matahari terbit itu tidak boleh sholat. Matahari terbit, matahari di tengah, dan matahari tenggelam. Itu ada hadis riwayat Bukhari Muslim ya, larangan itu. Nah, latar belakangnya tentu pada masa jahiliyah itu tempat orang menyembah berhala. Kalau saya obdal ya, orang dalam, saya tidak mempermasalahkan. Tapi ada ustadz yang mempermasalahkan. Ya. Sebagai ketua BKM saya berharap mudah-mudahan ibu-ibu bisa juga menyesuaikan nanti ya. Jadi jangan sampai nggak dapat pahala nanti. Karena memang keutamaan sholat isyraq itu luar biasa. Ya, dia disebut duha awal. Nanti sholat duhanya juga ada keutamaan lagi. Ya. Jadi tunggu sebentar, karena kalau saya lihat di sini 625 itu terbit. Terbit itu matahari muncul. Ya. Jadi kita jangan buru-buru. Itu belum isyraq. Isyraq itu naiknya matahari kira-kira setombak. Ya. Nanti kalau sudah sepenggalah kita manjat ambil mangga gitu. Itu waktu duha tiba. Nah, duha panjang waktunya, isyak memang agak pendek. Baik jemaah ya, kita sudah bahas perang Amrahul Asad. Ini perang ya, sudah saya ceritakan bagaimana dasarnya. Pesertanya alumni perang Uhud. Jadi Nabi tidak nambah pasukan. 630 pasukan sisa karena 770 meninggal. 70 syahid ya di padang Uhud, termasuk pamanda Nabi Muhammad yaitu Hamzah. 630 masih berdarah-darah, sebagian masih barawak ya. Jahitannya tidak sama dengan jahitan hari ini, pakai bius ya. Ini persis seperti di Palestina. Jadi ada sahabat yang masih berjahit, masih menahan darah ya. Nah, tiba-tiba ini setelah pulang dari Uhud ya, ini Amrahul Asad itu setelah pulang dari Uhud, sholat subuh, yang bagi yang mampu sholat subuh karena mereka masih bisa berjalan, tapi ada yang tidak sanggup lagi. Saya sudah ceritakan ada 2 saudara
yang mereka satu sama lain ya tidak bisa bergerak, harus berpapah. Nah, mereka sholatnya di rumah. Tiba-tiba terdengar pengumuman, Bilal diperintah Nabi habis sholat subuh. Jadi baru satu malam beristirahat ini, darah masih mengalir. Ya. Nabi mengumumkan agar bersiap-siap. Bersiap-siap, kita berangkat, kata Nabi, untuk melakukan penghadangan terhadap kafir Quraisy. Tentu Allah yang memberitahu Rasulullah. Jadi Abu Sufyan CS itu tidak jadi pulang ke Mekah. Ya, mereka berhenti di suatu tempat untuk berdiskusi. Kalau kita pulang ke Mekah, kita ditertawakan nanti oleh orang Mekah. Mana hasil kemenangan Uhud? Tidak ada tawanan, tidak ada ghanimah. Kita balik, harus kita habisi Muhammad dan pengikutnya di Madinah. Nah, jadi sasarannya Madinah. Di situ kita bisa rampas, bisa ambil ghanimah, kita bisa tawan perempuan, anak-anak. Allah beritahu kepada Rasulullah, maka Rasulullah berangkat. Ya, berangkat. Sudah kita tidak bisa bayangkan situasinya bagaimana. Dua sahabat yang terluka itu, dia berkata, bagaimana adik, kita nggak bisa, kendaraan tidak ada. Nggak apa-apa bang, kita berpapahan. Nanti saya coba pegang abang, kalau abang lelah saya gendong. Begitu mereka sampai di hadapan Nabi Muhammad SAW. Terkumpul 630, berangkat. Lalu Nabi ya sampai di suatu tempat namanya Hamraul Asad, itu satu wilayah. Nah, disitulah Nabi Muhammad meminta para sahabat beristirahat, lalu Nabi membagi mereka dalam beberapa pos. Di Syirah disebutkan sekitar 500 pos Nabi ciptakan, dan mereka tugasnya membakar api di malam hari dan menggemakan takbir Allahu Akbar. Nah, kemudian mereka berputar-putar membawa obor, sehingga Abu Sufyan yang sebelumnya berencana menyerang kembali memutuskan lebih bagus kita pulang ke Mekah. Sepertinya kita akan dihabisi oleh Muhammad dan pengikutnya. Padahal tidak berdaya orang-orang ini. Ini kecerdasan Nabi Muhammad. Tadi Ustadz dalam sholat membaca 2 surah yang berkaitan dengan beliau. Ya, hati kita tentram. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi Muhammad itu teladan, dan hidup beliau itu selalu indah. Dari manapun kita melihat, seperti berlian, selalu menampilkan keindahan. Kalau kita seorang ayah, kita pasti menemukan keindahan dalam kehidupan Nabi. Kalau kita seorang ibu, kita juga mendapatkan keindahan. Kita seorang anak, ya, kita seorang pengusaha, kita seorang diplomat, kita seorang politisi, kita seorang pemimpin. Semua kita yang melihat kehidupan Nabi Muhammad, pasti dia menemukan keindahan. Karena beliau, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, yang saya mau ceritakan hari ini, ekspedisi pasukan Abu Salamah. Jadi setelah pulang kembali ke Madinah, tentu para sahabat bahagia, ya. Mereka tidak jadi perang, musuh lari, ya. Tapi Nabi Muhammad mendapat laporan dari intelijen beliau bahwa ada satu bani, ya, satu suku namanya Bani Asad bin Khuzaimah, itu sedang menyusun kekuatan. Karena sudah tersebar, kekuatan orang Islam sudah melemah. Jadi Talhah dan Salamah bin Khuwailid, ini pemimpinnya, mereka diam-diam menyiapkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Nabi tidak mau kedahuluan, maka Nabi memanggil Abu Salamah. Abu Salamah datang, sami'na wa ata'na, dia lagi luka itu, ya. Sebagian tubuhnya tentu ada yang kena panah, sabetan pedang. Kata Rasulullah, Abu Salamah, engkau berangkatlah, bawa 150 pasukan, ya, serang Bani Asad. Kalau dia menyerah, terima, kalau tidak, serang mereka. Maka Abu Salamah berangkat. Abu Salamah ini sahabat Rasul yang pernah ikut perang Badar. Jadi dia veteran Badar. Dan dia ikut perang Uhud, dan dia terluka. Dalam keadaan masih luka, ya, akibat perang Uhud. Pasukan yang dipimpinnya berhasil melumpuhkan Bani Asad. Jadi Bani Asad waktu itu taat, patuh. Terjadi pada bulan Muharram tahun 4 Hijriah.
Perang Uhud bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Jadi Syawal, habis Syawal apa? Dzulqa'dah, ya, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan. Baru 3 bulan dari perang Uhud, lukanya belum sembuh betul, dokter spesialis belum ada waktu itu, ya, sehingga Abu Salamah pulang itu dirawat oleh istrinya, ya, sakitnya semakin parah dan ia wafat, ya, dia wafat. Jadi dia sahabat yang sangat Nabi cintai, ya. Namanya Abu Salamah bin Abdul Asad. Ya. Aslinya Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Kenapa dinamakan Abu Salamah? Karena dia punya anak yang tua namanya Salamah. Ya, Salamah. Ia terkenal dengan panggilan kunyahnya Abu Salamah karena anak tertuanya namanya Salamah. Dia hidup bersama istrinya sering dipanggil Ummu atau Umi Salamah. Namanya Hindun binti Abi Umayyah. Kedua orang ini sahabat Nabi yang memeluk Islam dari awal. Namanya As-Sabiqunal Awwalun. Dan mereka ini adalah suami istri yang pernah hijrah ke Ethiopia, ke Afrika, ya. Abu Salamah mendengar istrinya kaum muslimin mendapat tekanan sehingga mereka mendengar bahwa Nabi Muhammad memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Nah, di Habasyah itu lahir anak pertamanya namanya Salamah. Ya. Lalu mereka kembali lagi ke Mekah setelah hijrah yang pertama. Jadi kalau jamaah umrah mampir di Jeddah, Jeddah itu punya sejarah. Ya. Karena pelabuhan disitulah tempat para sahabat termasuk Abu Salamah nanti menyeberang ke Ethiopia. Ya. Nah, ketika datang perintah hijrah ke Madinah, Abu Salamah dan istrinya pun bersiap. Tapi apa yang terjadi? Bani Mughirah, ya, itu tidak rela kalau salah satu kaumnya pergi ke Madinah. Maka Salamah disandera. Salamah kecil, mungkin umurnya, ya, kalau dia lahir di Ethiopia, ini hijrah mungkin sekitar 5 tahunan, ya, masih lucu-lucunya. Jadi dia ditangkap oleh keluarga Ummu Salamah, ya, Bani Mughirah. Nah, keluarga Abu Salamah, suami daripada Ummu Salamah, ini dari Bani Abdul Asad, mereka tidak rela si Salamah ditawan, direbut. Jadi Salamah kecil ini, mungkin cantik, lincah anaknya, direbut kembali oleh keluarga dari Abu Salamah. Jadi keluarga Ummu Salamah dan Abu Salamah ini berebut, ya, tentang si Salamah. Setelah berhasil, ya, Salamah dikuasai, mereka juga tidak membiarkan Salamah ikut ayahnya hijrah. Jadi kalau mau hijrahlah sendiri kau, jangan bawa ini Salamah. Nah, sementara keluarga Ummu Salamah juga menahan si Ummu Salamah tidak boleh pergi. Jadi Abu Salamah ini waktu hijrah ini galau lah, terpisah sama anak, ya, istri masih di Mekah. Nah, namun setelah setahun nanti luluhlah hati daripada keluarga Ummu Salamah maupun Abu Salamah. Akhirnya Ummu Salamah nanti dibiarkan berangkat ke Madinah dan Salamah juga dibawa, ya. Jadi wafatlah Abu Salamah ini, sehingga Ummu Salamah menjadi seorang janda. Dia merawat 4 anak yatim. Salamah yang pertama, kemudian ketika di Madinah lahir anak yang kedua namanya Umar, yang anak ketiga namanya Durah. Dan ketika suaminya wafat, dia masih mengandung anak yang keempat. Jadi waktu lahir anak yang keempat, namanya Zainab, itu sudah tidak ada ayah lagi. Maksudnya Ummu Salamah sebagai seorang janda, ya, suami tidak ada, lahir anak yang keempat yang diberi nama Zainab. Nah, ada kisah ketika Ummu Salamah dengan suaminya masih bersama. Ummu Salamah pernah berkata, "Wahai
suamiku, mari kita berjanji untuk tidak menikah lagi jika salah satu di antara kita meninggal. Jadi kalau meninggal Ummu Salamah, Abu Salamah tak boleh menikah lagi. Ya. Kalau Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah tak boleh nikah lagi. Ya, ibu-ibu setuju? Ya. Tapi Abu Salamah berkata, ya, Abu Salamah berkata, kata Abu Salamah, ya, sebagai suami, jika aku nanti meninggal, ya kamu jangan sendiri. Ya tentu karena Ummu Salamah masih muda, anaknya masih kecil-kecil ya. Jadi kata Abu Salamah, nanti jika aku duluan wafat, menikahlah engkau. Nah, Ummu Salamah ini permintaan suami ya kan. Ummu Salamah istri yang setia, taat, dia ya artinya ya sudahlah ini permintaan engkau amanah. Tapi tiba-tiba Abu Salamah berdoa, ya Allah, ini doanya ya, apabila saya meninggal nanti, maka nikahkanlah istri saya Ummu Salamah dengan seorang lelaki yang lebih baik daripada saya. Nah, jadi permintaannya lebih baik daripada dia, yang tidak akan menjadikan hatinya bersedih dan tidak akan memberikan kesulitan kepadanya. Nah, doa ini diijabah oleh Allah. Ternyata nanti Ummu Salamah yang dilamar oleh Nabi Muhammad SAW. Dia menjadi Ummul Mukminin dan dia sangat terkenal. Ya. Apalagi pada perjanjian Hudaybiyah, Ummu Salamah ini adalah wanita yang bisa memecahkan persoalan yang Nabi hadapi. Nah, motif pernikahan Rasulullah itu selalu ada. Jadi saya sudah pernah bahas di sini. Dari 12 istri Nabi, itu semua pernikahannya punya landasan. Ya, jadi bukan sekedar nafsu birahi semata. Ya. Ummu Salamah ini seorang janda. Dia istri sahabat yang sangat berjasa dalam Islam. Dia meninggalkan anak yatim. Jadi jamaah, Nabi itu menikahi wanita-wanita kecuali Aisyah ya, seorang perempuan yang gadis, yang lain itu rata-rata punya anak yatim. Jadi Nabi itu memelihara anak yatim. Apalagi dengan Ummu Salamah, ini masih kecil-kecil nih anaknya ya. Rasulullah melamar Ummu Salamah ya. Nah, di antaranya Ummu Salamah ini banyak meriwayatkan hadis. Misalnya cerita tentang hijrah ke Habasyah. Itu riwayatnya dari Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, ini di dalam Sirah Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ummu Salamah. Ketika Mekah ya, terasa sempit bagi kami, para sahabat disiksa dan mendapat berbagai cobaan. Mereka melihat siksa dan derita yang menimpa para sahabat karena agama yang mereka anut. Pada kondisi seperti itu Rasulullah tidak bisa mencegah penyiksaan. Nabi tidak berdaya. Ya. Nabi pun diincar untuk dianiaya. Adapun Rasulullah kemudian berkata pada saat itu berada dalam perlindungan kaum dan pamannya, ya, Nabi, sehingga beliau tidak tertimpa penderitaan sebagaimana yang ditimpa oleh kaumnya. Nah, di dalam Ibnu Ishaq diriwayatkan, melihat keadaan kaumnya yang tertindas, maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka. Ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Sesungguhnya di negeri Habasyah, Ethiopia, terdapat seorang raja. Orang di sekitarnya tidak ada yang zalim. Pergilah kalian ke negerinya sampai Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar dan solusi bagi kesulitan yang kalian alami. Mendengar sabda Rasulullah ini, maka kami pun pergi bergelombang ke negeri terbaik dan tetangga terbaik. Kami di sana merasa aman dengan agama kami dan tidak pernah mengkhawatirkan kezaliman. Ini kisah Ummu Salamah tentang riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi meminta para sahabat untuk meninggalkan Mekah. Nah, ini adalah perjanjian Hudaybiyah yang nanti akan kita bahas panjang lebar. Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, beliau mengatakan anjuran daripada Ummu Salamah kepada Nabi pada hari Hudaybiyah ini menunjukkan kecerdasan akalnya, ya, dan kebenaran pandangannya. Jadi jamaah ya,
waktu itu Nabi kan menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian Hudaybiyah itu mengecewakan. Ya, nanti kita cerita panjang lebar ya. Intinya para sahabat itu risau, kecewa. Kenapa Nabi tanda tangan? Kita ini 1.400 orang. Walaupun kita pakai baju ihram, kita ini pasukan terlatih. Karena sudah pernah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Ya, ini tahun 6 Hijriah. Kenapa kita tidak melawan? Jadi mereka kecewa dengan Nabi. Kenapa mengalah? Kenapa kita harus pulang? Kita kan mau umrah. Ini pun bulan suci, Zulqa'dah. Kenapa Nabi perintahkan kita pulang? Jadi waktu itu Nabi berdiri, Nabi berkata, wahai para sahabat, umrah kita sampai di sini. Karena kita terhalang. Jadi boleh itu terhalang. Ya. Yang nanti haji sebagainya itu ada niat. Kalau memang dia sudah terhalang, ya disitulah batas hajinya, batas umrahnya. Maka Nabi mengatakan, tolong sembelih hewan korban kalian. Karena mereka bawa hadir. Dan tolong potong rambut saya. Nggak ada yang berdiri. Biasanya Nabi itu tidak ada yang membantah. Tapi hari itu Nabi bilang, tolong sembelih. Potong rambut saya sana. Nggak ada yang mau datang. Coba jemaah betapa sedihnya Nabi. Disitulah Nabi masuk ke tenda. Tentu beliau pijit kepala ya. Datang Ummu Salamah memijitnya. Ada apa? Ada apa? Kata Ummu Salamah. Kata Rasulullah itu mereka di luar tidak mau dengar saya. Tidak ada seorang pun yang mentaati saya. Mereka kecewa. Kata Ummu Salamah, jangan berkata apa-apa. Colek satu orang nanti di luar, suruh pegang domba, engkau sembelih wahai Rasulullah. Dan suruh dia potong rambutmu. Tidak usah ngomong apa-apa. Ini yang dikatakan Ummu Salamah. Ini yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bagaimana cerdasnya istri Nabi ini. Keluarlah Rasulullah. Sahabat menengok lagi. Lalu Nabi colek satu orang datang. Kata Nabi pegang domba. Nabi potong. Bismillahirrahmanirrahim. Semua niat. Lalu dipotong rambut Nabi. Menangis para sahabat. Mereka berebut. Ada hadis menyebutkan hampir berkelahi. Karena mencari orang, pegang ini saya punya, nanti dulu yang sana. Karena mereka begitu sedih, mengecewakan Nabi. Nah, para ulama mengatakan, sesungguhnya para sahabat tidak ingin membantah Nabi. Mereka menunggu wahyu. Ya, jadi jangan salah itu. Sahabat tidak ada mereka yang mau tidak mentaati Nabi. Mereka selalu taat. Tapi hari itu, mereka masih berharap wahyu turun yang memerintahkan Nabi untuk perang. Untuk melawan, untuk membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Itu yang mereka tunggu. Jadi mereka tidak membangkang. Nah, ini jangan salah. Ya. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian menangis para sahabat, mereka merasa bersalah membiarkan Nabi ya, dalam kegalauan. Ini adalah Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah. Nah, jamaah, peristiwa ekspedisi pasukan Abu Salamah ini sudah selesai. Pulanglah mereka ya. Kembali Abu Salamah wafat, istrinya kemudian nanti menjadi Ummul Mukminin. Masih ada waktu sedikit lagi, kita bahas yang ketiga. Nah, ini menegangkan ya. Ini ada sahabat namanya Abdullah bin Unais. Nabi mendengar ya, ada seseorang yang berperawakan tinggi besar seperti raksasa lah, yang menakutkan. Dia sedang menghimpun kekuatan. Nabi memanggil salah satu sahabat terpilih, Abdullah bin Unais. Ya. Kata Rasulullah, kamu punya misi khusus. Apa ya Rasulullah? Saya tugaskan membunuh seorang panglima. Karena kalau perang nanti banyak korban, kata Nabi. Siapa yang dibunuh? Ya. Jadi ada dari kalangan Bani Huzail. Ini nanti berlanjut Pak. Bani Huzail, Bani Lihan ini dendamnya sampai ke pembunuhan para sahabat penghafal Quran di Sumur Ar-Razi. Lalu nanti sampai pembunuhan di Bir Ma'unah, lahirnya Qunut Najilah. Jadi ini dendam dari Bani Lihan. Ada seorang laki-laki bernama Khalid bin Sufyan. Bukan Bang Yan ya, Khalid bin Sufyan bin Ubay al-Khuzali.
Dia gelarnya nggak tanggung-tanggung. Rajul ka'alfil rajul. Apa artinya? Laki-laki yang setara dengan 1000 laki-laki. Ya. Kan ada surah Al-Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ini rajul ka'alfil rajul. Laki-laki yang 1000 orang pun bisa dia kalahkan. Jadi kan hebat ini, ngeri ini. Ya, dia sudah mengumpulkan ribuan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Namanya Khalid bin Sufyan bin Ubay. Tapi sahabat yang dikirim Nabi ini kan dia tidak kenal. Ya, Abdullah bin Unais bilang, ya Rasulullah, saya tidak tahu seperti apa yang mau saya lawan ini, yang mau saya bunuh ini. Ya, ciri-cirinya seperti apa? Jadi Rasulullah sendiri tentu tidak pernah jumpa. Ya. Jadi Rasulullah tidak mengirim pasukan, ya, tapi beliau mengirim Abdullah bin Unais. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Unais, Rasulullah memanggilku. Sesungguhnya telah sampai ke pengetahuanku, artinya tentu Allah memberitahu bahwa Khalid bin Sufyan an-Nubail al-Huzali telah mengumpulkan banyak orang untuk menyerang kita. Mereka sekarang ada di Urana, di dekat Arafah. Maka pergilah untuk membunuhnya. Aku berkata, wahai Rasulullah, ciri-cirinya seperti apa? Yang saya mau bunuh itu fotonya tidak ada. Kalau sekarang tinggal kasih lihat, inilah. Ya, ini tidak ada tanda-tanda, bagaimana? Kata Rasulullah, kalau kamu melihatnya, kamu akan takut. Kamu melihatnya, kamu akan takut. Jadi, artinya orangnya tentu mengerikan, ya. Abdullah bin Unais berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, saya tidak pernah takut dengan siapapun. Jadi dia, kalau kata Rasulullah, kamu melihatnya, kamu pasti takut. Saya tidak pernah takut. Selanjutnya Rasulullah berkata, jikalau engkau nanti berhadapan dengan dia, bulu-bulu romamu berdiri, merinding. Dan apabila dia berbicara, maka kata-katanya sangat teratur dan berisi karena dia juga seorang ahli syair. Abdullah bin Unais bukan seperti orang Yahudi banyak nanya. Dia langsung mengatakan sam'an wa ata'an, sam'an wa ta'atan, labaika ya Rasulullah. Aku mendengar, aku taat wahai Rasulullah. Jadi dia tidak banyak tanya lagi. Pokoknya kata Rasulullah, kalau kamu jumpa kamu merinding. Nah, jamaah tiba-tiba harimau masuk ke sini. Saya yakin semua merinding bulu romanya. Jadi bulu roma itu merinding karena sesuatu yang kita takut. Ya, ibu-ibu yang takut ular tiba-tiba lihat ular itu merinding tiba-tiba itu bulu roma. Nah, Abdullah bin Unais berangkat seorang diri mengarungi padang pasir dari Madinah menuju Arafah. Dia malam bersembunyi, siang hari dia keluar. Dia menyamar sebagai seorang penggembala. Akhirnya dia ditangkap. Dia ditangkap. Dibawa dia ke Khalid bin Sufyan. Khalid melihat, ya, Abdullah bin Unais. Nah, Khalid bin Sufyan bin Nurayn al-Jafir, ya, begitu dilihat oleh Khalid bin Sufyan, betul merinding bulu kuduknya. Dia berkata, aku akan melihat setan dengan tubuh tinggi besar, wajah yang mengerikan dan menakutkan. Aku teringat dengan ucapan Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak pernah dusta. Ya. Khalid yang memang sedang membutuhkan banyak orang melihat Abdullah bin Unais, lalu bertanya. Abdullah bilang bahwa dia hanya seorang pengembala, dia kesasar. Kamu bisa apa? Saya bisa sedikit bela diri. Dipanggil satu orang anak buah, dikalahkan oleh Abdullah bin Unais. Ya. Panggil lagi beberapa orang, Abdullah bin Unais bisa mengalahkan mereka. Wah, kata Khalid bin Sufyan, cocok kamu jadi pasukan saya. Jadilah dia pasukan. Nah, disitulah dia mulai berpikir bagaimana caranya membunuh ini musuh Allah. Perintah Rasulullah, bunuh. Nah, Abdullah mengatur siasat. Dia ikut berlatih bersama pasukan Khalid sehingga tidak ada kecurigaan. Bahkan dia disayangi. Ya. Ketika waktu asar tiba, dia cemas. Waktu sholat ini, bagaimana kalau saya sholat? Ditengok sama orang, ketahuan saya. Akhirnya dia teringat.
ada sholat khauf, sholat dalam keadaan takut. Ya, dia gunakan cara itu, ya, sehingga orang tidak tahu bahwa dia sedang sholat. Suatu malam, ya, dia mencoba datang ke tendanya Khalid bin Sufyan Al-Hujali. Waktu itu Khalid bin Sufyan, apa kau? Ini tendaku, ya, aku pemimpin di sini. Kata Abdullah bin Unais, aku cuma ingin kita saling bersair. Karena Abdullah bin Unais sudah dikasih tahu sama Nabi, Khalid bin Sufyan ini seorang ahli syair. Dia siapkan juga pantun-pantun hebat, ya, seperti Pak Idris kan sering berpantun, gitu ya. Jadi terjadilah balas pantun di dalam tenda. Ya, ya tentu si Khalid Sufyan ini sambil minum khamar, ya. Abdullah dia menghindar, sehingga dia mulai oyong, sempoyongan. Dia lihat orang sudah berubah wajahnya sampai kelelahan, akhirnya tertidurlah si Sufyan ini, Khalid bin Sufyan Al-Hujali. Tertidur mengorok. Udah ngorok itu udah aman tuh, ya. Nah, disitulah Abdullah bin Unais mengambil pedang milik si Khalid bin Sufyan. Dipotongnya lehernya. Jadi langsung dipotongnya lehernya tanpa suara. Ya, dengan keahliannya, tidak tahu orang bahwa panglimanya dibunuh. Dibawa kepalanya. Lari dia malam itu menuju Madinah. Pagi tiba, pasukan Khalid menunggu. Panglima kok nggak keluar ini? Ya, kita mau latihan nih. Panglima, ya. Mungkin Panglima lagi mabuk nih katanya. Tadi malam di tenda dia dengan Abdullah bin Unais itu dua-dua terkapar pasti tidur. Masuk mereka begitu, masuk terperanjat kepala sudah tidak ada lagi. Ya. Kepala bosnya sudah tidak ada lagi. Dibuka tenda, semua pasukan melihat jadi gemetar. Kalau bosnya sudah mati, apalagi kita. Ayo kita bubar. Akhirnya tidak ada lagi pasukan itu. Bubar, Pak. Nggak ada lagi yang mau jadi pemimpin. Karena ya, rojul fil alfi rojul aja sudah habis. Nah, kemudian Abdullah bin Unais, dia berjumpa dengan Rasul. Sebelum dia cerita, Rasulullah berkata, wajah yang beruntung. Nah, jadi Rasulullah sudah mendapat kabar pasti dari Jibril bahwa ini Abdullah bin Unais berhasil. Rasulullah panggil dia, ayo ikut saya ke rumah. Sampailah di dalam rumah. Rasulullah memberi dia sebuah tongkat, ya, tongkat, dan berkata, simpan tongkat ini wahai Abdullah bin Unais. Kata Abdullah, aku keluar dari rumah Rasulullah dengan membawa tongkat hadiah. Orang bertanya, apa itu? Hadiah dari Rasulullah. Hah? Tongkat? Ya, Rasulullah telah memberikannya kepadaku. Beliau minta supaya aku menyimpannya. Mengapa kamu tidak tanya? Untuk apa tongkat ini? Ya, Abdullah masuk lagi ke dalam. Ya Rasulullah, boleh nanya? Ada apa? Kata Rasulullah. Ya, aku kembali menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa maksudnya saya diberi tongkat ini? Ya. Orang lain mungkin dikasih harta atau apa, ini kasih tongkat. Kata Rasulullah, ini sebagai tanda antara diriku dan kamu nanti hari kiamat. Ya. Ayatun baini wa bainaka yaumul qiyamah. Ini pengenal. Nanti tongkat ini aku akan kenal engkau. Lalu Rasulullah berkata, karena nanti sedikit sekali orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa tongkat dan bersandar pada tongkatnya, maka engkau salah satu di antaranya, dan engkau akan aku kenal dari tongkat yang kau bawa. Ya, jadi rupanya nanti di padang mahsyar itu tidak banyak yang bawa tongkat. Ya, mudah-mudahan kita bawa tongkat juga supaya dikenal Nabi. Ya. Tapi jamaah, sebelum saya lupa, ya, bagi kita yang selalu menjaga ketaatan, insya Allah ya, kita selalu sholat jamaah, menjaga waktu. Nah, tibalah satu saat qadarullah misalnya, umur kita dipanjangkan Allah, tapi kita tidak bisa lagi pergi jamaah. Jangan kecewa, karena setiap tiba jamaah, walaupun sholat kita di rumah,
kita dihitung berjamaah. Itu keutamaan orang yang selalu istiqomah. Bahkan Rasulullah mengatakan, orang yang biasa berpuasa, misalnya Senin Kemis, tiba-tiba dia tidak bisa berpuasa karena sesuatu uzur yang tidak dia halangi, bisa hindari. Saat itu dia tetap dihitung berpuasa karena ketaatannya. Ya, orang yang biasa membaca Al-Quran, ya tiba-tiba satu saat akhirnya dia tidak bisa lagi membaca Quran karena matanya sudah tak sanggup melihat huruf-huruf. Maka waktu-waktu dia membaca Al-Quran itu tetap selalu dihitung setiap saat. Itu sebabnya saya selalu awal pengajian berkata, mari kita selalu bermohon kepada Allah senantiasa dalam ketaatan. Ya, sampai akhir hayat kita. Jadi jangan main-main Bapak Ibu dengan ketaatan ini. Ibu yang selalu menjaga sholat duha, selalu menjaga sholat isya, tiba-tiba satu saat qadarullah kita tak mampu lagi, Allah tetap berikan pahala untuk kita. Nah, jadi terakhir jamaah, kemudian tongkat ini ya menyatu dengan pedangnya, selalu dia bawa kemanapun. Bahkan sebelum meninggal dia berwasiat, ya kalau nanti saya meninggal, tolong tongkat ini dikubur bersama saya di dalam kuburan. Nah, jadi demikian jemaah ya. Kita akan lanjutkan lagi pada pembantaian penghafal Quran di Sumoraji ya. Dan kita mohon Pak Idris untuk membacakan doa ya, kita aminkan untuk kesembuhan, kesabaran, ketabahan keluarga daripada Ibu Asna, dan juga tentu untuk kita yang sakit semuanya diberikan oleh Allah kesabaran, ketabahan, dan kesembuhan. Saya mohon Pak Idris pimpin doa. Terus nanti suara acara. Oh ya, baik Pak Ustadi, ada amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala khusus kepada keluarga Ibu Asna, Ibu Hasna yang sedang dirawat, anak beliau. anak beliau mudah-mudahan diberikan oleh Allah yang terbaik, diberikan kesehatan, kesembuhan, dan keluarga mudah-mudahan sabar di dalam merawatnya. Demikian juga untuk kita semua, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amin. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا. اللهم رب الناس أذهب البأس. Amin ya Allah. اشفي وأنت الشافي. آمين. لا شفاء إلا شفاءك. آمين. شفاء لا يغادر سقما. Amin. اللهم افتح لنا أبواب الخير آمين. وأبواب البركة آمين. وأبواب السلامة وأبواب الصحة آمين. وأبواب العافية آمين. وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب النعمة آمين. وأبواب المغفرة آمين. وأبواب
أبواب الجنة. آمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واشرف عنا بحق القرآن العظيم آمين. ونبيك الكريم آمين. شر الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين آمين يا الله. وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق آمين يا الله. وتوبة قبل الموت آمين يا الله. وتوبة قبل الموت آمين يا الله. ورحمة عند الموت آمين يا الله. ومغفرة بعد الموت. آمين يا الله. اللهم هون علينا في سكرات الموت. آمين. اللهم هون علينا في سكرات الموت. آمين. اللهم هون علينا في سكرات الموت آمين. والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة آمين. إنك أنت الوهاب. آمين. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة آمين. ولا تختم أجلنا بسوء الخاتمة. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا آمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mak, di TVRI Sudah saya rubah lagi. Oh. Ada yang baru kan? Oh, ada rombongannya. Pak. Allah masih. Sehat ya? Masya Allah.